يا معشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulah nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum binafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Saya mengajak kepada pribadi saya dan mengajak kepada segenap jamaah yang hadir pada siang hari ini untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, yakni menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Baik nikmat yang bisa kita rasakan secara langsung ataupun nikmat-nikmat yang kita hanya bisa katakan itu sebagai sebuah kenikmatan
ketika kita mau berpikir bahwa Allah tidak pernah berhenti untuk memberikan kenikmatan kepada kita sekalian. Ini penting bahwa terkadang dari diri kita lepas kontrol, bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan hingga detik ini, itu adalah sebuah anugerah dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang singkat ini saya memberikan tema tentang khutbah ini, yaitu meningkatkan ibadah kita pasca bulan suci Ramadan dan bulan Syawal. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah sebuah bulan di mana diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap detik ibadah kita ketika bulan suci Ramadan. Karena siang kita puasa dan malam banyak digunakan untuk kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berbentuk tarawih ataupun membaca Al-Qur'an. Maka inti daripada bulan suci Ramadan adalah pendekatan diri kita kepada Allah, yakni hubungan kita kepada Allah, hablum minallah. Setelah lepas daripada bulan suci Ramadan, kita berjumpa dengan bulan Syawal. Bulan di mana kita banyak anjang sana. Kita berpergian kepada saudara kita, kerabat terdekat kita. Untuk apa? Menyambung silaturahim. Untuk saling memaafkan. Bahkan tradisi ini hingga berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Hingga lepas dari bulan Syawal pun kita masih bisa lihat ada sebuah acara yang bertemakan halal bihalal. Mulai dari awal Syawal hingga 30 Syawal, ini ada halal bihalal. Ini menjadi tradisi di Indonesia dan mungkin tidak dimiliki oleh negara-negara yang lainnya. Maka dua hal ini, yang pertama bulan Ramadan adalah hablum minallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang Syawal adalah hablum minan nas, bagaimana kita mengkoreksi ibadah kita dan kita wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari dengan apa? Aktualisasi ibadah untuk selalu berbuat baik terhadap sesama manusia. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Ada sebuah riwayat di dalam kitab Lataiful Ma'arif, di mana Ibnu Rajab menyebutkan bahwa ulama salafus soleh itu menyebutkan bahwa sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu tahun itu mereka selalu berdoa, kanu yad'una Allah sittata ashrin ayyuballi wa Ramadan yad'unahu sittata ashrin ayyataqabbal. Para sahabat di setiap tahunnya membagi doanya itu dalam dua bagian. 6 bulan sittata ashrin, 6 bulan dia gunakan untuk berdoa kepada Allah agar apa yang dilakukan ketika bulan suci Ramadan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 6 bulan berikutnya para sahabat selalu berdoa kepada Allah untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang berikutnya. Artinya apa? Ramadan adalah patokan kita dalam untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal doa yang sampai kepada kita. Salah satu contoh doanya, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tusallim minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku pada bulan Ramadan dan jumpakanlah Ramadan denganku. Dan kemudian terimalah doa, terimalah amal ibadah selama bulan suci Ramadan. Ini selalu didoakan oleh para sahabat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah.
Tentunya doa ini menjadi sebuah kekuatan bagi diri kita. Doa ini menjadi kekuatan bagi siapapun yang berdoa ketika kita menginginkan untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, untuk diterima amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan, maka kita bisa lihat asar daripada doa itu. Kita hingga detik ini, hingga memasuki bulan Dzulqa'dah, ada amal-amal yang sudah kita lakukan selama bulan suci Ramadan, akankah masih melekat pada diri kita? Salah satu contoh, Pak. Salah satu contoh, ketika kita masuk bulan suci Ramadan, kita semuanya, hampir semuanya tarawih. Tarawihnya 23 rakaat. Sholat sunnah, bukan sholat wajib. Sholat sunnah. Sholat wajib kita selama satu hari adalah 17 rakaat. Tetapi ketika bulan suci Ramadan, kita tambah dengan sholat sunnah 23 rakaat. Insya Allah yang ada di masjid ini semua 23 rakaat. Maka 23 rakaat ini adalah hitungan yang bukan sedikit, yang kalau kita lakukan di bulan yang lainnya mungkin terasa berat. Tetapi intinya bahwa apa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ternyata kita bisa. 23 rakaat yang kita lakukan selama 1 bulan penuh kita bisa. Artinya apa? Semua manusia punya potensi untuk beribadah kepada Allah sebanyak yang ia suka. Nah, keinginan inilah yang kemudian menjadi cenderung, menjadi condong, akankah itu bisa kita lakukan pasca bulan suci Ramadan? Kita tarik, Pak. Ada sholat-sholat sunnah di luar bulan suci Ramadan, seperti sholat fajar atau sholat tahajud, sholat ba'diyah, qobliyah. Ini kalau kita genap lakukan sama dengan kita melakukan ketika kita di bulan suci Ramadan 23 rakaat. Maka kita seperti ini bisa koreksi diri kita, Pak. Adakah penurunan di dalam ibadah kita setelah kita keluar di bulan suci Ramadan? Adakah peningkatan yang kita miliki selama bulan suci Ramadan kita tinggalkan? Kita bisa mengukur diri kita. Kita bisa mengukur bagaimana ibadah kita tambah maju atau stagnan, atau malah lebih terkurangi ibadah kita. Maka patokan inilah yang kemudian para sahabat menjadikan bulan suci Ramadan itu sebagai patokan ibadah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Maka kuncinya dari sebuah ibadah adalah istiqomah. Istiqomah ini hal yang penting di dalam sebuah amal ibadah kita. Bahkan Kanjeng Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ayyul a'mal habbu ilallah. Wahai Kanjeng Nabi, amal apa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi bersabda, ayyul a'mal habbu ilallah adwamuha wa in qalla. Continue, istiqomah di dalam beribadah itu. Adwamuha wa in qalla, senajan ibadah kita itu tidak banyak. Maka istiqomah ini menjadi kunci daripada sebuah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa merebut istiqomah itu, kalau kita sudah membiasakan ibadah dalam bulan apapun, maka apa? Utlubul istiqomah tajidil karomah. Carilah karomah, carilah istiqomah. Lakukanlah istiqomah tajidil karomah, maka engkau akan memiliki kemuliaan. Apa-apa yang menjadi keinginan kita akan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Firman Allah menyatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah,
Sesungguhnya orang-orang yang dia mengatakan qalu rabbunallah, bahwa Allah adalah Tuhanku, kita tetap dalam ibadah kita, tetap tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Summastaqamu, kemudian dia istiqomah, tetap dalam pendiriannya. Maka apa? Tatanazzalul malaika, maka malaikat akan turun menyertainya. Apa-apa yang menjadi kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Kita bisa lihat contoh kalau di Al-Qur'an itu, di dalam surat Al-Kahfi, seorang pemuda, 7 pemuda dan 1 ekor anjing. Ceritanya bahwa 7 pemuda ini diminta, karena ada penguasa yang sangat dolim, raja yang sangat dolim. Di semua rakyatnya diperintahkan untuk menyembah berhala. Hanya 7 orang ini yang tidak mau menyembah kepada berhala itu. Maka dipanggil oleh sang raja. Tatkala ditanya oleh sang raja, sembahlah berhala itu, tetap 7 pemuda ini kekeh bahwa Rabbunallah summastaqamu, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, tetap dengan pendiriannya. Akhirnya raja itu murka dan ke-7 pemuda ini lari, yang kemudian dia bersembunyi di gua selama 309 tahun. 309 tahun. 390 tahun. Artinya sudah 3 dekade, Pak. 300 tahun. Ini sama Allah dipelihara di dalam gua, yang dalam keadaan tidur tetap dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah contoh bagaimana keistimewaan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa untuk meningkatkan ibadah kita, bukan bagaimana kita itu beribadah hanya ketika bulan suci Ramadan, atau bagaimana kita berbuat baik terhadap orang lain hanya ketika bulan Syawal, tapi tunjukkan ibadah kita baik hablum minallah maupun hablum minan nas di bulan-bulan yang lainnya. Semoga khutbah yang singkat ini bisa dijadikan panduan bagi kehidupan kita ke depannya untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما وقال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأذل شرك المسلمين وخذل من خذل المسلم ودمر أعداء الدين إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والطوفان والميهان ما ظهر منها وما بطن عن بلد إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عما يا رب العالمين. اللهم جملنا وأحلنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى الاستقامة وعنا مجيبة الندم إنك السميع الدعاء. اللهم أعز الإسلام اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتقون ولا تزغوا أجل أكبر. أقيموا الصلاة.